keputusan MK itu seperti tidak digubris. Ini menunjukkan bahwa negara ini tidak berjalan. Yang saya khawatirkan ya, negara ini kemudian dipersepsikan tidak berjalan di atas real hukum. Tapi apakah pendapatan wamen, pendapatan menteri, pendapatan dirjen itu kecil? Enggak juga. Seluruh hidup dia, dari menteri, wamen, dirjen aja misalnya, keluarganya segala macam. Mulai listrik dibantu, telepon dibantu, rumah dibantu, ART dibantu, keamanan dibantu. Jadi sebenarnya itu adalah bersih yang dia terima. Dia makan, dia ngundang Mas Lutfi, kita makan siang dibayarin oleh negara. Jadi semuanya itu sudah lengkap. Jadi yang diterima itu betul-betul utuh. Nah, kalau memang itu dianggap masih kurang gitu ya, jangan terima jabatan publik. Kan ini kan jabatan publik. Pak, betul yang kemiskinan jumlahnya yang miskin itu turun, tapi yang hampir miskin menambah. Rangkap jabatan di tubuh pemerintahan kembali jadi sorotan ketika seorang wakil menteri juga duduk sebagai komisaris BUMN. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan sejak 2019, rangkap jabatan dilarang. Tapi nyatanya praktik ini terus terjadi. Apa dampaknya bagi independensi BUMN dan sejauh mana kekuasaan bisa menyimpang dari aturan? Bersama Heri Gunawan, pengamat BUMN, kita akan mengulas lebih dalam soal relasi kuasa, etika, dan arah kebijakan negara. Hanya di Kacamata Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Hidup yang makin sulit ini semoga tidak membuat sulit lah ya. Tapi ada banyak orang yang meskipun jadi wamen tetap jadi komisaris. Itu kan luar biasa ya kan, luar biasa. Tapi apakah itu betul atau tidak? Teman saya ya, Mas Heri Gunawan akan banyak ngobrol tentang itu. Nah, Mas Heri Gunawan yang kemudian saya ingin tahu adalah bagaimana mungkin ya satu sisi jadi wamen, satu sisi jadi komisaris. Dalam BUMN itu bagaimana itu? Kok bisa begitu? Iya, itu kalau kita ngomongin soal regulasi, kita ngomongin soal tata kelola, ya tentu kebijakan yang seperti ini kurang tepat dan tidak tepat gitu ya. Tidak tepat. Apalagi tanggal 17 Juli kemarin sudah diingatkan lagi oleh MK. Jadi MK itu menegaskan keputusan yang sudah dibuat dari 2019. Oh, lama juga. Iya, dia tegaskan kembali bahwa wamen itu tidak boleh rangkap jabatan. Tidak boleh merangkap jadi komisaris. Tahun 2019 kan gitu juga dulu dibuat tidak boleh yang digugat itu waktu itu kan Undang-Undang Kementerian Negara. Betul. Menteri tidak boleh rangkap jabatan menjadi komisaris. Pertanyaannya apakah wamen boleh? Ada keputusan MK. Apa yang dilarang terhadap menteri itu juga dilarang bagi wamen. Menterinya aja dilarang. Nah, apalagi wamennya. Mungkin masih dianggap blur. MK langsung aja menegaskan 17 Juli kemarin itu, wamen dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Karena memang sangat tidak etis. Itu kan dia rangkap jabatan, rangkap pendapatan kira-kira gitu kan ya. Sampai Muhaimin Iskandar aja iri. Muhaimin aja sampai iri. Kok saya enggak kok. Iya kan? Itu. Nah sekarang itu memang bahayanya bukan apa-apa, mereka ini regulator. Dia yang membuat regulasi dan dia yang mengawasi kan para menteri wamen dan wamen ini. Nah, kalau dia merangkap menjadi operator, ada di dalam pengurus perusahaan, gimana dia mau objektif? Nah itu, nah nanti eksesnya yang jauh lebih bahaya itu adalah tingkat kepercayaan terhadap BUMN itu sendiri dan kepercayaan publik atau bahkan para pemangku kepentingan internasional deh terhadap pemerintahan. Loh, kok bisa ya pemerintah Indonesia tidak patuh terhadap hukum yang dia buat sendiri? Iya. Tapi MK itu sendiri akhirnya bagaimana? Kok kelihatannya nggak digubris? Itu jadi pertanyaan besar. Keputusan MK itu seperti tidak digubris. Ini menunjukkan bahwa negara ini tidak berjalan. Yang saya khawatirkan ya, negara ini kemudian dipersepsikan tidak berjalan di atas real hukum, tapi justru berjalan di atas rel kehendak dan hasrat. Itu menarik itu ya. Sepengetahuan saya bahwa
sekarang itu agak susah untuk wakil menteri atau menteri kan dapat gaji seperti dulu, kayak kira-kira begitu, karena banyaknya itu karena itu mungkin pendapatannya disokong dari situ, mungkin itu betul atau tidak itu? Sekarang gini, semua orang sudah tahu ketika dia menjadi pejabat publik itu ada keterbatasan. Tapi apakah pendapatan wamen, pendapatan menteri, pendapatan dirjen itu kecil? Enggak juga. Sekarang gini, jangan ngelihat gaji pokoknya. Yang mereka bawa pulang itu ratusan juta tetap yang masuk ke rekeningnya dia tiap bulan. Kemudian seluruh hidup dia dari menteri, wamen, dirjen aja misalnya, keluarganya segala macam. Mulai listrik dibantu, telepon dibantu, rumah dibantu, ART dibantu, keamanan dibantu. Jadi sebenarnya itu adalah bersih yang dia terima. Dia makan, dia ngundang Mas Lutfi, kita makan siang dibayarin oleh negara. Jadi semuanya itu sudah lengkap. Jadi yang diterima itu betul-betul utuh. Nah, kalau memang itu dianggap masih kurang gitu ya, jangan terima jabatan publik. Kan ini kan jabatan publik. Jabatan yang digunakan untuk memberikan layanan kepada publik, kepada rakyat, kepada masyarakat. Kalau memang nggak mau dengan pendapatan seperti itu, ya jadi pengusaha aja. Itu kan seperti dulu misalnya Mas Lutfi ketika kita sama-sama jadi wartawan. Ya kalau mau jadi kaya ya jangan jadi wartawan, jadi pengusaha aja. Pilihan hidup itu pilihan hidup gitu. Ketika dia memilih jadi pejabat publik, yang dituntut itu adalah kalian memberikan layanan terbaik pada publik, termasuk patuh pada hukum. Jadi kalau gitu nilainya pemerintahan Prabowo ini, pelanggaran itu saja fatal itu sebetulnya. Fatal. Ini yang mungkin yang saya khawatirkan kalau Pak Prabowo itu dan orang-orang di sekelilingnya mengabaikan ini akan terus digoreng terus. Ini akan menjadi pembicaraan negatif yang terus berkelanjutan. Jadi ibaratnya kalau dia lagi jalan dari Hambalang katakanlah ke Blok M misalnya gitu, ke istana, setiap tikungan dia akan mendengarkan beberapa perbincangan terkait dengan pelanggaran hukum. Yang membuat kupingnya itu. Tapi pertanyaannya begini, kan begini, bahwa kalau itu atas perintah Prabowo, apakah itu make sense? Wong Prabowo itu orangnya begitu itu. Saya nggak yakin. Nggak yakin ya. Nah, karena nggak yakin saya tanya, apakah itu adalah perintah dari orang yang ada di Danantara? Kan untuk dapat komisaris segala macam kan orang yang dari Danantara ini meng-ACC itu. Ketok palunya bukan di Danantara. Tapi Danantara kan pemegang saham seri B. Operation, pengelolaan aset, iya di Danantara. Dan Danantara berhak mengajukan calon pengurus, komisaris maupun direksi. Ketok palunya ada di tangan Pak Erick Thohir. Erick Thohir kan sekarang sudah nggak begitu have a power. Betul, secara operation mungkin. Tapi ketok palunya kan dia sebagai kuasa pemegang saham. Dia kan pemerintah masih punya saham seri A di BUMN. Pemegang saham seri A itu, kalau yang diajukan oleh pemegang saham seri B, pemegang saham seri A-nya nggak setuju, nggak jadi itu barang. Jadi, tapi Erick bisa aja dibisikin, bos, ini taruh ini daftarnya nih, udah ketok aja Pak lu, kalau enggak saya ambil stempelnya nih. 30 orang loh. Iya. 30 orang kan bukan jumlah yang sedikit gitu loh. Betul. Nah, saya kira kalau Pak Erick Thohir, kalau kita lihat the future itu kan ya sudah selesai lah, sudah sunset lah ya. Ada satu orang yang dari partai itu yang kemudian Anda juga tahu, saya juga tahu lah itu ya kan, maksud saya itu sampai begitu gitu loh. Dan itu mungkin juga bagian dari perjuangan mereka yang dulu ini. Ya, sorry to say ya, Yofi, pupuk Indonesia loh. Iya. Itu loh. Betul. Betul, kalau orang ini kan memang yang kita sudah dengar ya, kalau di dalam agama ini mereka ini orang seperti ini disebutnya buya kan. Buya, kiai lah gitu, resi gitu kan. Tapi kalau di dunianya apa namanya kayak di film-film Amerika, orang ini kan biasa disebut kayak semacam Don Corleone gitu ya. Don siapa? Don Corleone. Oh, Corleone. Gitu. Ya. Saya nggak ngomong yang lain ya. Enggak, itu kan di dalam dunia ini ya. Iya, betul. Nah, memang selalu ada yang begitu gitu ya, dan kita juga sudah mendengar. Memang ya cara yang paling aman bagi orang seperti ini itu adalah sekarang menciptakan kaki-kaki.
dia tidak akan selalu bisa berdiri dengan dirinya sendiri. Dia harus menciptakan kaki-kaki penyangga. Saya ulangi. Orang yang seperti ini yang Anda maksud siapa? Orang yang mana? Gini, kalau saya menjadi yakin bahwa Pak Prabowo itu kan patriot. Dan Yes. itu artinya gini, maksud saya mungkin dia itu bukan hanya omongan, tapi itu memang dia lakukan. Tapi kan kita nggak bisa menutup kemungkinan ketika pelaksananya itu ada yang betul-betul menjadi penyangga Pak Prabowo itu, penyangga presiden itu dengan sesungguhnya, bahkan menunjukkan jalan yang benar. Tapi kan ada yang kemudian memanfaatkan. Betul. Misalnya memanfaatkannya dengan biar semua orang ini tahu bahwa saya ini dekat dengan presiden. Dan dia yang jadi donnya. Nah, kan bisa begitu. Iya, iya. Ya, dan kita dengar kan memang seperti itu ada gitu kan. Betul, Yang kita dengar betul. gitu. Nah, ya kemudian dia kemudian taruhlah kaki-kakinya di mana. Misalnya yang tadinya dari anak didik kemudian ya. Next levelnya itu menjadi kawan. Kawan didik itu. Kawan dari hasil anak didik gitu kan, Iya. dari kawan. Dari habis dari kawan itu kemudian next levelnya itu menjadi jaringan. Jadi mereka ini sebetulnya membentuk jaringan untuk the next election lah, kira-kira ya. Ya bisa jadi election, bisa jadi akumulasi kekayaan atau kesejahteraan. Kepentingan Iya, kepentingan. Mungkin dia tahu kalau untuk yang langsung ke politik ini berisiko tinggi. Tapi yang dia kumpulkan itu adalah modal untuk mencapai tujuan politik. Apa? Ya dana. Ya, kalau udah kayak gini siapa yang mau lawan? Iya. Jadi sekarang orang pinter dan sekolah tinggi-tinggi itu nggak penting lah. Penting supaya diajak supaya dibongke sama Mas Don gitu loh. Oh gitu. Ya artinya lebih penting pertemanan lah kira-kira ya kan. Jaringan itu. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya ini saya yakin gitu ya. Dan saya secara pribadi tuh yakin bahwa Pak Prabowo pasti menangkap sinyal itu. Saya yakin itu. Pak Prabowo itu kan bukan kacangan di tentara, dunia tentara. Dia intelijennya jalan dan dia punya pengalaman di lapangan, di medan perang ya. Iya, kan sensitivitas, instingnya itu kan jalan gitu. Pasti dia menangkap ini. Nah, menurut saya pada suatu ketika puncaknya kalau dilihat ini semakin berbahaya nih, maka pasti dia akan ambil kendali. Iya. Saya yakin, tunggu aja waktunya. Ini kalau menurut Anda berapa tahun lagi itu? Nah, ini yang saya khawatirkan Pak Prabowo ini masih terlena. Sampai panas perbincangan kita sampai minum. Haus. Nah, yang saya khawatir itu gini. Ini sebenarnya bukan hanya tugas Pak Prabowo. Ini tugas orang di ring setengahnya Pak Prabowo, yang menyangka Pak Prabowo, yang punya kesadaran ini. Kenapa? Begini, Pak Prabowo itu kan punya program prioritas yang harus dia pertanggungjawabkan kepada publik. Misalnya kesejahteraan masyarakat, memberdayakan masyarakat, bagaimana mengubah masyarakat yang tadinya masyarakat hanya bisa konsumsi, kemudian masyarakat juga bisa memproduksi. Artinya dia bisa menghasilkan sendiri supaya semakin kuat. Nah, ini bukan pekerjaan ringan yang harus dikawal oleh Pak Prabowo. Sehingga yang saya kayak gini, sensitivitas ke ancaman dalam tanda kutip lah ya, ancaman kekuasaannya dia yang dibangun oleh orang di sekitar dia sendiri, dia bisa kehilangan sensitivitas. Betul. Karena sensitivitasnya lebih banyak diarahkan ke sini. Nah, disinilah menurut saya orang-orang di sekeliling Pak Prabowo yang harus punya sensitivitas lebih. Ini berarti kalau saya bayangkan bahwa Pak Prabowo di puncak, maka orang-orang di sekitarnya ini kan memang belum tersaring kayaknya. Kemarin itu kan happy saja, masuk dan segala macam. Kalau lihat pola pilihannya ya, dan kemudian memang beliau butuh anak-anak yang muda. Tetapi kan bahwa intervensi di situ kan banyak sekali. Karena Pak Prabowo juga sulit dijangkau kan begitu. Betul. Ini yang muda-muda ini, kalau soal tersaring, menurut saya sudah tersaring. Cuma persoalannya kan di dalam organisasi yang seperti ini biasanya gitu ya. Kalau saya misalnya menyaring anak muda, saya kan nggak bisa langsung menyampaikan ke anak muda apa sih tujuan politik saya. Tapi yang saya sampaikan itu adalah kita sama-sama membangun komitmen sesuai dengan
cita-cita bersama membangun bangsa, kan sampai di situ. Tapi kan orang anak ini kalau memang dia tidak, kalau bagus kalau dia punya sensitivitas, tapi kan pada umumnya dia lugu. Betul. Keluguan inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh para don itu. Iya, mungkin bukannya parah ya, oleh misalkan kayak tadi Don Corleone gitu loh, dimanfaatkan. Emang donnya satu apa dua? Ya, Kalau di dalam politik sekarang ini. mungkin banyak don, tapi kan yang kuat itu bisa jadi cuma satu. Oh gitu. Iya. Nggak boleh ada dua matahari gitu. Kalau ada dua matahari, satu mesti dikasih obat tidur gitu. Nah, yang ini kemudian bisa jadi anak didik. Jadi dia justru memanfaatkan apa yang sudah dilakukan oleh sistem di luar sistem kepemerintahan itu, sistemnya sistem di lingkarannya Pak Prabowo misalnya, merekrut nih 1.000 orang misalnya, dia sambil dia ngelirik siapa dia, dapat misalkan dari 100 10 dipanggil, dia ambil aja 1 2, tanam sana tanam sini apa segala macam, dia engage segala macam gitu. Nah ini makanya orang-orang di sekeliling Pak Prabowo ini, kalau ini Pak Prabowo orang yang terdekat di sini, ini yang nggak boleh lengah menurut saya. Memang harus mengingatkan ketika itu Iya. Tujuannya mulai bergoyang gitu kan ya. Bukan hanya mengingatkan, membatasi gerak potensinya, potensi gangguan kekuasaan, kekuasaan politiknya Pak Prabowo itu harus dihentikan, ibaratnya ya. Dan saya yakin orangnya Pak Prabowo tuh paham dan jago-jago gitu ya. Tapi pertanyaannya, sudahkah dilakukan? Iya. Itu. Makanya relevan kalau Anda sebagai pengamat BUMN itu, saya bilang ini kok ada 30 orang tiba-tiba masuk di situ. Maka kan kemudian kita lihat the future itu. Wah, ini mau kayak apa gitu kan begitu ya. Itu yang pertama, yang positif. Yang kedua ini, kita ngomong Pak Prabowo ini kan seorang patriot, seorang ini, dan pengen sekali nanti kita akan bicarakan ini tentang bagaimana prospek pertahanan BUMN ini. Nah, kita ngomong yang pertama ini. Itu kan ancaman gitu. Betul. Kan gini, ketika ini dikatakanlah di Indonesia itu ada ribuan bukan jutaan anak muda. Pak Prabowo misalkan menyaringnya itu dengan bibit, bebet, bobot. Tersaringlah misalnya katakanlah 200 gitu ya. Apakah 200 ini yang tersaring ini semuanya akan menjadi milik Pak Prabowo? Secara verbal iya. Tapi secara politis belum tentu. Yang tanda tangan Pak Prabowo kan. Iya. Pak Prabowo merestui itu, tapi di bawahnya Pak Prabowo ini kan semua orang juga punya. Ini ada orang lingkaran di tatakan cangkir ini. Mas Lutfi orang luar punya interest bisa masuk ke sini satu titik. Saya punya interest, saya bisa masuk ke satu titik ini. Masuk ke satu titik ini. Nanti pada akhirnya antara titik-titik ini kan bisa membangun sebuah kekuatan baru. Membangun kekuatan baru, dengan modal utamanya ekonomi aja misalnya gitu ya, membangun kunci-kunci. Nah, ketika dia semakin kuat ini kan susah dibendung. Betul. Nah, makanya yang sekarang ini menurut saya orang-orang yang punya komitmen dan serius membantu Pak Prabowo itu, menurut saya ya dia harus mulai bagaimana ini dikunci itu loh. Ini udah jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama, kalau terlalu lama bisa berkarat kan repot. Ya baut aja kalau udah berkarat susah dibukanya. Iya. Itu. Dan dia makin banyak followernya kira-kira begitu ya. Follower makin banyak. Yang berbahaya itu akses poinnya dia itu semakin banyak, titik-titiknya makin banyak. Begitu titiknya makin banyak, yang di sini dipencet, di sini hidup. Itu dia. Itu yang berbahaya tuh, ibaratnya gini lah. Kalau kita lihat di film-film, saya biasanya cuma nonton film, nggak begitu ngerti politik gitu ya. Itu kan kita lihat kadang-kadang ada di sini sengaja dia bikin supaya dijadikan perhatian, kemudian publik atau katakanlah di dalam yang kecil ini semua memperhatikannya ke sini, tapi yang di sebelah sini bergerak. Iya. Ya, itu tiba-tiba sudah di atas. Betul. Itu. Teori pengalihan. Mungkin kalau di dalam komunikasi itu kan kita dengar itu ada teori deception ya. Deception. Iya. Jadi kan artinya begini, bahwa apa yang terjadi sekarang Pak Prabowo memang benar-benar tidak boleh abai, ya kan? Tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah karena sekarang BUMN ini kalau dulu saja dalam catatan saya
83,36 triliun itu kan hanya beberapa tahun itu bocornya seperti itu. Nah, kalau kemudian sekarang pelaksana kemudian ikut ngawasi kan jadi susah juga. Betul. Memang suka atau tidak suka sekarang penggerak ekonomi kita yang sangat kuat itu kan BUMN sekarang. Itu dia, iya. Nah, makanya ini jadi tapi menurut saya jauh lebih penting itu. Ini kan sebenarnya bom waktu dengan orang-orang yang masuk ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya menurut saya ya bom waktu yang suatu ketika bisa meledak. Dan ini pelan-pelan tidak begitu terasa itu bisa menggerus kekuasaan lewat kepercayaan. Oh ya sudahlah, jangan bicara hukum lah. Oh, Anda sendiri melanggar hukum misalnya. Iya, itu yang terjadi sekarang. Iya. Nah, belum lagi kita ngomongin soal penetrasi orang politik apa segala macam. Jadi ini tidak boleh dilihat sebagai hasil perjuangan kemarin kan ya ini. Kalau lihat pentingnya itu kan ini sangat penting. Iya, betul. Kita jangan gini, BUMN itu jangan dianggap sebagai harta rampasan perang. Jadi ketika ada pemimpin, ada penguasa baru, dia setelah memenangi pertempuran, maka BUMN adalah hartanya yang perlu dia sita. Pampasan perang. Pampasan perang. Yang kemudian perlu dibagi-bagi pada. Perlu dibagi-bagi. Itu janganlah gitu. Dari saya lihat Pak Prabowo itu udah cukup serius. Kita tidak lagi melihat seperti pada era zaman Pak Jokowi dulu. Relawan-relawan yang kemudian jadi komisaris. Kan kelihatan sekarang nggak ada. Tiba-tiba malah pejabat ya. Sudah pejabat kemudian jadi komisaris. Jadi kalau Anda lihat berarti ini tidak soal duit lah ya. Tidak soal duit ya. Kalau misalnya saya tadi bilang bahwa ini mungkin susah bayarnya, nggak begitu ya. Tapi ini adalah soal pengaruh. Soal pengaruh. Sekarang gini, ini anak-anak pinter nih. Pintar, kemudian bagus, kemudian saya nih Don Corleone misalnya gitu ya. Saya akan bilang, Anda ini pintar, kontribusi Anda besar. Saya harus kasih apresiasi ke Anda. Apa apresiasinya? Anda jadi komisaris di perusahaan ini. Anda harus menjadi pendapatan lebih. Tapi kan dia pasti berterima kasih sama saya tuh. Betul. Karena dia berterima kasih, dia nurut. Betul. Gitu. Misalnya ya udah katakanlah yang strategis Anda jadi komisaris pupuk ya, gitu ya. PT Pupuk Nusantara gitu misalnya gitu kan. Ya sudah, Anda dapat pendapatan lebih di situ, dapat jabatan bagus, dihormati banyak orang. Tapi jangan lupa ya, pupuk nanti salurin ini ke Indonesia Timur aja. 15% itu saya, kira-kira begitulah. Iya. Itu. Ada daerah yang saya nggak suka nih. Coba matiin dulu tuh saluran distribusi ke sana. Bisa. Itu pengaruh itu yang saya manfaatkan kemudian. Iya, tapi saya melihat lebih dari situ. Artinya apa? Dia bisa jadi on off dari atas ke bawah. Artinya kan sebetulnya Pak Prabowo yang paling bisa melakukan itu gitu ya. Tapi dengan begitu maka ada shadow yang kemudian bisa dia lakukan. Ini bisa jalan atau tidak tergantung Anda kan itunya, ya kan? Iya. Nah makanya saya bilang tadi orang di sekelilingnya Pak Prabowo ini yang betul-betul dipercaya, pokoknya saya ibaratnya gini lah, saya menyerahkan nyawa saya pada orang-orang ini, ibaratnya gitu. Jadi kepercayaannya sudah mutlak. Mereka itulah yang harus sensitif terhadap terjadinya potensi-potensi yang menggerus kekuasaan. Iya, apalagi mereka tidak pernah jadi pejabat, di kemana-mana dihormati, pintu dibukain. Kaget. Dan begitu sudah jadi, lupa turun. Kursinya terlalu empuk gitu. Ini menarik ya, ini menarik. Dan kita sepakat berdua bahwa ini adalah sesuatu hal yang salah kan, kayak begitu ya. Hal yang salah, apapun itu. Dan itu akan terjadi strata kepemimpinan di atas. Dari Pak Prabowo, ada Don, ada segala macam yang kemudian memanfaatkan itu. Kita nggak bisa ngomong bahwa orang ini bersih dan lurus gitu kan pada saat seperti ini. Iya. Justru menurut saya itu berbahaya. Itu. Jadi bukannya Pak Prabowo-nya, tapi orang yang memanfaatkan kekuasaan Pak Prabowo dan tanpa disadari dia sudah sedang membangun kekuasaan baru. Itu dia ya.
itu akan tampak dalam setahun 2 tahun inilah. Iya. Karena sekarang kan mereka sedang tabur benih nih. Iya, sedang tabur benih. Siapa yang menabur benih akan menuai badai. Iya, atau menuai nikmat juga. Dalam jangka pendek ya, pendek menengah dia bisa menuai nikmat. Berapa sih gaji komisaris gitu kalau di kelas BUMN kelas A gitu? Gaji komisaris itu kan 90 80 90% dari gaji 85% dari gaji dirut kalau komut. Bayangin kalau gajinya di Pertamina misalnya gitu ya. Ini kelas A lah ya, BUMN kelas A iya, ya. katakanlah dirutnya atau direksinya gajinya misalnya 800 juta. Ya gajinya komisaris itu sekitar bisa jadi 600 juta sebulan. Itu komut. Kalau komisaris itu kan 90% dari gaji komut. Ya nikmat. Jadi memang itu tadi ya, Iya. nikmat membawa bahagia, bukan membawa luka. Iya. Gitu kan. Mobil 3000 cc. Rasa. Ya 3000 cc kan dia boleh bebas pilih merek. Betul, iya. Sekarang bayangin untuk menteri sewa jatah mobilnya yang dia sewa itu 1 bulan 17 juta. Bisa nggak dia sewa? Kan harus sewa ya. Dia nggak beli aset. Nah, itu hanya dianggarkan oleh Menteri Keuangan sekitar 17 juta per bulan. 17 juta per bulan, bisa nggak dia beli Ferrari atau dia pakai Ferrari? Kan nggak bisa. Ya paling makanya kita lihat tuh mobilnya ya semacam yang disewain itu ya lagi-lagi Toyota. Apa segala macam gitu ya. Nah, bayangin kemudian ketika dia jadi komisaris, bisa bablas itu yang kayak gitu-gitu. Dia bisa pakai Rubicon atau di atas Rubicon. Lo kan karena jatahnya tadi CC. CC hitungannya, ya. iya. Jatahnya itu di CC bukan di rupiah. CC, bukan di rupiah. Itu belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Luar biasa Luar itu. biasa. Ya berbahagialah. Iya, berbahagia. Kalian itu ya. Karena itu gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan Indonesia. Itulah kita berharap. Jangan mau juga dipengaruhi oleh kepentingan misalnya kayak kepentingan Don Corleone kayak gitu. Jangan sampai gitu ya. Bahwa kalian itu mendapat mandat kemudian diberikan kenikmatan oleh pemerintah, oleh masyarakat melalui pemerintah gitu ya. Ya manfaatkan itu untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan negara gitu. Jadi yang menarik ini adalah menjadi orang nomor 2 setelah Pak Prabowo. Iya. Karena dia akan bisa jadi don-don itu dan semua akan patuh pada dia. Iya, bukan betul. kepada nomor pertama. Iya, Kan begitu ya? Iya. Itu kan selalu begitu. Zaman kerajaan Tiongkok juga kan begitu dulu tuh. Betul memang yang punya kekuasaan itu kaisar. Tapi di bawah kaisar itu kan ada raja-raja yang lain. Betul. Tingkat kepatuhannya orang-orang ini pada raja karena dia langsung yang memegang secara nyata kekuasaan dan ekonomi. Menakutkan juga kalau kemudian kalau kita ngomong politik terlalu serius gitu ya, kira-kira terlalu begitu serius. Saya kadang-kadang suka nonton film Mandarin itu. Iya. Iya, ini ya model kekuasaannya. Makanya kemarin itu saya kaget ketika Pak Prabowo di PKB bilang bahwa pengangguran menurun. Iya. Terus kemudian apalagi itu menurun? Kemiskinan menurun. Padahal kenyataan hidup makin susah. Ya, Pak Prabowo bilang kemiskinan menurun, tapi BPS-nya nggak ngeluarin data. Iya. Yang sudah seharusnya dikeluarkan. Iya. Dia tunda dengan alasan supaya datanya lebih valid. Lalu kemarin-kemarin nggak valid. Iya. Dan kenyataannya kan memang kenyataannya kita makin susah hidup, ya kan? Pengangguran makin banyak. Pengangguran sekarang 7 sekian juta itu. Iya, dan ini sekarang kita lagi mengalami perlambatan kan gitu. Iya, betul. Ekonomi. Itu. Tapi kan itu yang mengalami perlambatan kan masyarakat. Tapi yang kelompoknya anak didik, kelompoknya kawan, binaan, segala macam itu kan tidak mengalami perlambatan. Percepatan justru. Iya. Makanya kan saya pikir begini, Pak Prabowo ini jangan-jangan dibohongin sama juga seperti dulu prosesnya begitu loh. Bahwa ini kita tidak ini karena ukurannya PBB sama ini beda gitu kan. Kenyataan kita itu susah, iya kan? Iya. Kita di bawah ini kan susah. Iya. Dan jenengan susah nggak? Susah sekarang. Iya. Segala macam melambat dan segala macam itu. Tapi kenyataannya ya. Itu menurut saya itu orang-orang ini nih, yang lingkaran terdekatnya Pak Prabowo ini, yang harus lebih galak, lebih sensitif, lebih sergap istilahnya gitu. Iya. Itu. Jangan berharap dengan Pak Prabowo itu terlalu banyak yang dia pikirin.
Ya dia harus bekerja untuk Iya, Pak Prabowo betul. dan report gitu Iya. kan. Bukan kemudian reportnya, oke Pak, ini kemiskinan ekstrim Iya. turun sekian gitu. Mm-mm. Padahal Iya, tapi Pak, betul yang kemiskinan jumlahnya yang miskin itu turun, tapi yang hampir miskin menambah. Begitu ada kenaikan harga sedikit, mereka Habis. langsung turun habis. Jadi masyarakat miskin. Iya. Nah, Itulah. ini orang-orang yang ini harus menjaga itu. Jangan sampai kemudian justru jadi mirroring gitu Iya, kan ya. iya. Kesalahan-kesalahan itu sehingga artinya nanti kelihatannya antipati sama publik gitu benar, kan ya. benar. Jadi publik ngomong gini, oh enggak betul. Iya. Padahal kenyataannya itu gitu Iya, kan. betul. Nanti seolah-olah tuh publik dianggap angin lalu itu kan berbahaya itu. Tuh, ketika terakumulasi gitu nanti.